Alhamdulillah, sahabat-sahabat, guru-guru dan petugas yang dirahmati Allah yang hadir di Masjid Ma'had Darul Ikhlas di pagi ini, dan anak-anak kami khususnya ya, anak-anak yang dicintai. Mudah-mudahan kita menjadi pencinta masjid ya. Orang tuh kalau menjadi pencinta masjid untung dia. Kalau dia tidak cinta masjid rugi. Rugi. Ada doa dulu disebutkan, Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Baiklah ya, kita sejenak bersama ayat suratul Hajj ayat nomor 78, itu pun petikan ayat. Petikan ayat saja, satu baris. Bisa dibaca ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul azim. Sebaris saja ya, buka nanti Quran, tengok suratul Hajj, halaman terakhir, ayat terakhir, baris terakhir. Subhanallah. Halaman terakhir, ayat terakhir, baris terakhir, satu baris saja. Wa'tasimu billah, berpeganglah dengan ajaran Allah, datanglah ke masjid. Kalau boleh jangan terlambat ya. Ulama mengatakan orang yang terlambat datang, dia gabung dengan jemaah pertama, bukan jemaah kedua dan ketiga ya. Orang tuh kalau dia datang ke masjid, bergabung salat berjamaah dengan kumpulan pertama, kalau dia takbir waktu imam sudah baca bismillah, keterlambatannya mungkin tidak sampai 30 detik. Itu kata ulama rugi yang dialaminya. Kalau diukur dengan kekayaan dunia, tidak dapat diimbangi dengan kekayaan dunia. Orang yang datang terlambat sembahyang subuh, imam sudah takbir, imam sudah baca bismillahirrahmanirrahim, orang itu baru Allahu Akbar di belakang. Telat takbir bersama imam, imam sudah baca bismillah, rugi yang dialaminya. Kalau dikira dengan uang, seluruh dunia ini dikumpulkan, dolar Amerika, pound sterling, yen Jepang, lira, pound, apalagi dinar, dirham, rial, rupiah, ringgit, dikumpulkan sama emas, perak, semuanya dikumpulkan, indah terbayar. Rugi orang yang datang terlambat takbir sama imam. Apalagi dia kumpulan kedua ketiga, apalagi tidak datang. Pahamlah ya. Wa'tasimu billah, peganglah ajaran agama Allah ini. Huwa maulakum, Allah telah pelindung kalian, tidak ada yang lain. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Wa ni'man nasir, sebaik-baik pembantu. Jadi orang terlambat itu kenapa dia terlambat? Dia tidak kenal Allah. Allah memanggil orang beriman untuk menghadap Allah bukan waktu azan. Sebelum azan, setengah jam sebelum azan, sejam sebelum azan, orang-orang pencinta Allah sudah bangun. Bangunnya bukan dengan azan, bangunnya dengan tahajud. Kalau kamu tidak mau tahajud, kamu tidak akan sukses maksimal. Mau sukses dengan maksimal, bangunlah sebelum subuh, waktu azan sudah ada di masjid. Ini tidak ada orang bilang sama kalian nih. Tidak ada orang bilang sama kalian nih. Ingin sukses, semua orang ingin sukses.
Allah membangunkan hambanya untuk menghadap Allah sejak lewat tengah malam. Sejak lewat tengah malam, sepertiga malam terakhir. Kalau mau tidak rebut ini amalan Nabi, ini amalan sahabat. Rasulullah dulu lewat tengah malam berjalan di lorong-lorong Madinah. Oh, rumah ini baca Quran, rumah ini tahajud, rumah ini tahajud, rumah ini tahajud. Subhanallah. Jadi minimal setengah jam sebelum subuh bangunlah. Tak usah tunggu pintunya, dindingnya digedor. Gedorlah hatimu. Bukalah pintu hatimu. Ini bukan setiap waktu dikatakan ini. Jarang Buya sebut ini. Jarang. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Berpeganglah dengan ajaran Allah. Allah itu pelindung kalian. Fa ni'mal maula. Fa ni'mal maula. Sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir. Sebaik-baik penolong. Nak ditolong Allah, bangunlah tahajud. Sudah pernah disebut, kalau orang itu tidur, dia diikat oleh hadis sahih. Kalau orang itu tidur, dia diikat oleh setan. Ini kerja setan. Setan ini bekerja 24 jam. Kamu tidur, dia tidak tidur. Kamu bangun, dia garap kamu. Lambat masuk kelas. Ustaz sudah masuk, anak-anak murid tadi mana? Itu kerja iblis. Kerja iblis. Kadang-kadang masuk lokal, tidak ada 15% anak-anak dalam lokal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kerja iblis, waktu tidur orang itu diikatnya. Berapa ikat? 3. Macam mana nak membukanya? Antara lain dengan tahajud. Kalau kamu ke masjid, tidak tahajud, masih diikat iblis. Orang yang datang ke masjid, tidak tahajud di rumahnya, ke masjidnya masih terikat, masih di kobek ya depe. Membuka ikatan ini, solat tahajud di rumah, sebelum solat uduk. Sebelum uduk memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kamu tidak amalkan ini, kamu akan rugi. Hidup akan rugi. Setiap hari rugi. 3 ikatan 1 hari. 3 ikatan 1 hari tidak dibuka. Seminggu berapa ikatannya? Sebulan berapa? Itu maka susah. Susah anak-anak ini gerakan. Karena lehernya diikat. Talinya tidak nampak. Ikatannya ini ikatan, bukan ada tali macam kabel apa ini, mic ini. Talinya kamu tidak nampak. Talinya maknawi namanya, yang abstrak, yang tidak nampak di mata tapi nampak di hati. Jelasnya hadis sahih mengatakan kalau orang itu tidur dia diikat. Nanti jumpa Ustaz mana hadisnya biar ditunjukkan. Hadisnya hadis sahih ya. Itu maka Nabi Muhammad zaman dulu sesudah subuh bangun bangkit menanya sahabat-sahabat yang tidak datang salat. Karena yang tidak datang tu 2-3 orang saja. 99,9% datang salat berjamaah, takbir bersama imam. Orang dulu kalau ada yang telat takbirnya, nanti sudah salat dia akan didatangi. Pak, kok terlambat tadi Pak? Apalagi terlambat 1 rakaat. Jangan dibiasakan kumpulan kedua ketiga itu, jangan dibiasakan. Rumah dekat, masjid dekat, berapa langkah saja ke sini. Ini kita sembahyang, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar di belakang. Itu budaya yang tidak sehat, gejala yang tidak sehat. Perlu ditangani. Tidak ada orang akan membilangnya sama kalian. Tidak ada. Mana ada orang bicara tentang salat berjamaah, mana ada. Jadi begitulah ya. Ingat tadi ayat surah Al-Hajj, halaman terakhir, ayat terakhir, baris terakhir. Wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebelum ayat ini
ayat tentang salat. Nah, kalau kamu lihat ayat sebelumnya apa dia bilang? Wa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau nomor ayatnya nomor 78. Nah, suratul Hajj semua ayatnya 78. Sebelahnya itu surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Perhatikanlah ya. Jadi mudah-mudahan sedikit-sedikit masuklah Quran itu di hati. Kalau tidak masuk Quran di hati itu sakit. Bahkan ada hati yang mati. Tidak ada Quran di hati. Jadi nilai hati orang itu berapa banyak Quran ada di hatinya. Berapa banyak Quran dihafalnya, dibacanya, dijadikannya pedoman hidup. Hudan itu pedoman artinya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini yakinilah dengan penuh pedoman hidup bagi al-muttaqin. Muttaqin itu syarat nak masuk surga. Orang tidak muttaqin tidak akan masuk surga. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im dalam Quran. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Nak masuk jannah itu mesti takwa. Ini kitab pedomannya untuk jadi muttaqin. Zalikal kitabula hudan lil muttaqin, pedoman. Jadi berapa banyak Quran sudah masuk? Dah kelas 4, kelas 5, kelas 6 di pondok. Berapa Quran sudah bertempat di hati? Mudah-mudahan lah ya. Tolonglah dirimu, bacalah selalu doa yang diajar Nabi kepada sahabat kesayangannya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca 3 kali sama-sama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terakhir sekali, kamu ingin sukses mesti tahajud. Kamu ingin sukses mesti salat berjamaah, mesti takbir bersama imam. Karena dalam hadis lain ada Rasulullah memberi ancaman, wala yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Orang yang selalu telat, hidupnya akan telat semuanya. Baca hadis. Wala yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Orang yang telat, tidak takbir sama imam, tidak di saf pertama, tidak di saf kedua, yuakhirahumullah. Allah akan jadikan mereka serba terlambat pelajarannya. Nanti tamat di sini susah nak menyambung kemana, nak melanjutkan kemana. Dah tamat kuliah dah susah nak cari kerja. Dah dapat kerja susah nak cari jodoh. Semua akan dibuat Allah serba terlambat. Orang yang terlambat dalam ibadat kepada Allah dah dijamin dalam hadis berupa ancaman hidupnya akan telat. Macam mana nak baju? Fastabiqul khairat. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.